Kira-kira pola seperti itu bisa nggak itu disamakan dengan VOC Belanda? Belanda dulu juga gitu lah. Orang tanah air kita, tapi kita diperlakukan seperti juga. Sama dengan inilah, ini kan negara kita bersama. Saya tidak ngerti. Deadline itu apa? Apakah permintaan investor? Saya yakin permintaan investor yang komitmen dengan pemerintah pusat sehingga ditetapkan menjadi PSN. Nah, apakah bisa ujuk-ujuk ditetapkan PSN tanpa orang daerah tahu? Apa karena kelemahan kita? Nah, untuk itu kepada masyarakat saya di Rempang, untuk menahan diri. Akan tetapi, pemerintah juga jangan mengintimidasi. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda, kali ini bersama dengan saya, Dila Irda. Malam hari ini Tribuners, saya sudah bersama dengan anggota DPRD dari Provinsi Kepri, ada Bang Taba Iskandar di sebelah sana, yang mana kita hari ini akan membahas terkait konflik yang belakangan memang sedang ramai di media sosial juga, ya ini terkait lahan di Rempang, Batam. Kita sapa terlebih dahulu di sebelah sana, sudah tersambung Bang Taba, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taba, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa berbincang bersama dengan kami. Bang Taba, saya mau langsung saja membahas terkait bagaimana perkara lahan di Rempang yang sampai saat ini memang masih bergulir begitu. Abang juga sudah dipanggil oleh Polda soal kepemilikan lahan di Rempang Batam ini sendiri. Bang Taba, untuk pengantar di awal bisa dijelaskan bagaimana berjalannya pemanggilan kepolisian tersebut? Oh ya, baik. Kalau saya memang sudah dipanggil pada hari kemarin ya. Saya dipanggil, pertama diinformasikan oleh Diskrimsus Polda Kepri, ya akan mengantarkan undangan. Saya bilang tidak perlu diantarkan, cukup dia WA-kan ke saya. Insya Allah saya akan hadir pada kesempatan pertama. Jadi Rabu kemarin saya langsung hadir, saya izin di kantor untuk tidak mengikuti paripurna, dan saya langsung ke Subdit 4 Diskrimsus Polda Kepri menemui penyidik dalam rangka penyelidikan, kalau menurut surat panggilan itu, kasus kepemilikan tanah atau sebagai yang mengusahakan lahan di situ. Artinya sebagai pihak yang mengusahakan lahan di Rempang. Jadi saya hadir jam 10 pagi. Alhamdulillah berjalan lancar, cukup 1 jam saja. Hanya permintaan keterangan dan saya sudah memberikan keterangan yang mereka butuhkan. Kira begitu. Oke, pemeriksaan kurang lebih 1 jam lamanya. Ada berapa pertanyaan yang kemudian ditanyakan, Bang Tabah, oleh pihak kepolisian? Tidak banyak. Yang mereka tanya pertama identitas saya. Tanyakan identitas lengkap, pekerjaan, umur, alamat. Kemudian tentang status lahan. Kapan diperoleh, bagaimana cara memperolehnya, kemudian bagaimana kondisinya saat ini, apa saja yang berada di lahan itu, kalau dia berupa kebun, isinya apa saja. Saya menjelaskan bahwa saya memperoleh lahan tersebut dari warga Sembulang. Beliau sekarang sudah almarhum, Pak Amin Bujur. Nah, dia tunjuk kebun dia, itu sudah cukup lama. Mungkin di bawah tahun 2000-an lah itu. Tapi efektifnya itu 2000-an. Nah, ditunjuk ke saya lahannya. Setelah itu karena status lahan, sewaktu saya di DPRD Kota Batam diinformasikan bahwa lahan tersebut adalah berstatus status quo, artinya HPL-nya tidak jatuh ke Pemko, tidak jatuh ke BP. Oke, itu terkait kemudian penjelasan yang disampaikan pada pihak kepolisian ya, Bang Taba. Abang dalam konferensi pers atau dalam keterangan setelah diperiksa, Bang Taba ini juga mengatakan sedianya bisa merelakan atau bersedia untuk menyerahkan lahan yang sebelumnya dimiliki begitu untuk diserahkan kepada negara. Itu bagian dari materi pertanyaan mereka. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia menyerahkan lahan ini, apa diperlukan oleh pemerintah? Saya jawab, saya bersedia, tidak ada masalah bagi saya. Tapi waktu di redaksional atau redaksi surat penyerahan itu kan tertulis bahwa saya akan menyerahkan ke BP Batam, HPL BP Batam. Saya keberatan karena
Saya tanya penyidiknya, apa Anda punya buktinya bahwa tanah di Rempang itu HPL-nya sudah di BP Batam? Dia tidak bisa tunjukkan ke saya. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan, maka saya tidak akan menyerahkan lahan ini kepada BP Batam. Hmm. Tapi kalau negara memerlukan, saya akan serahkan. Maka dirubahlah redaksinya, menyerahkan lahan tersebut ke negara. Karena di dalam proses pemberian keterangan tersebut, saya diberitahu bahwa Bapak berkebun itu di lahan berstatus HPK. Apa itu? Hutan produksi yang bisa dikonversi. Nah, saya tidak memperdalam masalah itu. Nah, yang menjadi latar belakang saya hadir itu, ini yang sebenarnya yang menjadi substansinya. Kenapa seketika dipanggil saya langsung cepat menghadap atau memenuhi panggilan itu? Agar masalah yang saya perjuangkan ini tidak bias. Karena berdasarkan referensi, pengalaman, melihat beberapa kejadian orang-orang yang membela masyarakat atau mengkritik penguasa, itu serangan baliknya cukup besar. Artinya kita harus bersiap seperti saya. Nanti dianggap tidak murni saya memperjuangkan masyarakat Rempang ini. Oh, rupanya Pak Taba bersuara keras, seakan-akan tidak setuju kebijakan pemerintah ini karena dia punya lahan. Maka saya cepat. Lahan saya tidak sampai 2 hektar. 2 hektar kurang 200 meter. Dan baru saya artinya garap tahun 2021. Baru 1 tahun. Itu pun setelah diberi teman bibit. Selama ini saya tidak pernah garap karena saya tidak menganggap artinya saya mempunyai izin yang lengkap. Hanya berupa surat tanah dari keterangan kepala desa saja itu. Nah, menurut saya belum terlalu kuat. Sedangkan saya kan dianggap tahu. Karena saya tahu masalah ini waktu saya di DPRD Batam bahwa status lahan itu status quo, masih tanah negara kan. Kemungkinan ada hutan lindung dan segala macam saya tidak tahu. Maka dari itu saya melihat apa yang menjadi tujuan pemanggilan permintaan keterangan saya itu, saya segera hadir supaya ini semakin jelas. Dan ini juga akan memperjelas posisi sebenarnya. Bahwa pemerintah seharusnya memisahkan antara penggarap lahan di Rempang dengan penduduk atau masyarakat Rempang asli. Itu yang saya maksud. Saya melihat tampaknya penanganan masalah Rempang ini dianggap yang dihadapi oleh pemerintah adalah orang-orang penggarap seperti saya ini. Memang ada. Kalau Taba Iskandar kan seperti saya jelaskan, 2 hektar saja tidak cukup dan belum ngapa-ngapain. Dan saya bukannya mau berbisnis, cuman sekadar memanfaatkan lahan itu saja. Tapi ada orang yang memiliki mungkin 30, 40, ada yang 100 hektar itu. Dan malah BP Batam, informasi yang saya terima, yang memang masih diperlukan konfirmasi lagi, pernah menerbitkan izin prinsip kepada 6 perusahaan besar mengusahakan wilayah Rempang itu. Maka timbul pertanyaan, kenapa diberi izin prinsip kepada perusahaan tersebut? Apakah HPL-nya sudah di BP Batam? Bagaimana tentang status hutan lindung dan sebagainya? Makanya kasus lahan di Rempang ini menjadi begitu ruwet. Ada para penggarap, kan banyak ada kebun-kebun, ada juga usaha ikan, kolam, tambak, kemudian ayam, ternak. Ini kan karena lemahnya pengawasan. Kalau BP Batam merasa itu aset pemerintah yang diserahkan kepada mereka, harusnya kan dijaga. Tapi ada izin yang keluar. Dan itu usaha. Bukan orang yang berkebun seperti saya, cuma bercocok tanam, cuma memanfaatkan lahan kecil itu. Nah, inilah yang menurut saya bias. Maka saya menghadiri undangan Polda itu agar clear terhadap orang seperti saya penggarap, bukan penduduk Rempang. Silakan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Tapi khusus masyarakat Rempang seharusnya tidak, karena mereka itu penduduk situ. Mereka turun-temurun di situ. Beranak pinak di sana. Tidak bisa diperlakukan sama. Nah, ini juga saya ingin memberi informasi kepada pihak Polda, kepada pihak yang bertanggung jawab
pemangku kewenangan tentang Rempang ini. Kalau cara menyelesaikannya seperti saya, karena dianggap penggarap di sana terus dipanggil polisi. Bagi masyarakat saya di Rempang situ dipanggil polisi itu bisa membuat mereka trauma, ketakutan, terancam, terintimidasi. Kalau Tabak Iskandar kan tidak masalah. Satu latar belakang saya memang lawyer, kemudian saya anggota DPRD, wakil rakyat, saya hadir. Tapi kalau masyarakat sana dipanggil satu-satu, didata, punya lahan berapa, di mana tempatnya, dari mana punya ada yang tidak punya surat, karena memang sejak lahir dia di sana, nenek moyang dia. Tidak sempat ngurus surat atau tidak mengerti, karena mereka orang-orang yang lemah yang perlu dibantu. Nah, jadi ini yang harus dikelirkan. Kalau para penggarap yang membentuk badan usaha atau perorangan, tetapi bukan warga sana, silakan aja polisi melakukan penyelidikan, pendataan. Tapi untuk warga saya yang di sana, seharusnya pendekatannya bukan begitu. Lebih persuasif, lebih humanis. Kan ada aparat di sana, atau tokoh-tokoh masyarakat. Bisa dengan duduk baik-baik, mendatanya, jemput bola, BPN mungkin. Jangan dipanggil seperti saya. Kalau yang seperti saya, makanya pisahkan antara kelompok masyarakat dengan kelompok penggarap di lahan itu. Kemudian yang ketiga, kan diberi deadline tanggal 28 September. Maksudnya apa? Di satu sisi Porkimda mengatakan, menghimbau agar menjaga kondisi tetap kondusif tentang kondisi Kamtipmas. Tetapi di sisi lain tanggal 28 harus sudah clear and clean lahan di Rempang. Lah, kan belum didudukkan masalah dengan masyarakat sana. Makanya semakin resah. Saya pun sebenarnya sudah agak bingung bagaimana lagi memperjuangkan. Saya cuma bisa bicara begini. Nanti kalau saya bergabung di sana, ikut bersama masyarakat sana, malah kontraproduktif dan merugikan masyarakat Rempang, melemahkan perjuangan mereka. Saya bisa dikriminalisasi. Dengan hadir di situ seakan-akan saya memprovokasi. Serba sulit, saya cuma bicara ini. Maka terima kasih Tribun mau Zoom sama saya. Saya cuma bisa bicara. Ada deadline tanggal 28. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa memviralkan ini bahwa kami masyarakat Rempang mohon pertolongan, perlindungan. Masyarakat saya yang di sana beranak pinak, turun-temurun di situ. Gara-gara investasi harus terusir dari sana dengan nama relokasi. Mereka kan dicabut dari akar kehidupan mereka. Mereka itu nelayan, pelaut. Kalau mereka dikembalikan ke darat sama dengan ikan, Anda taruh atau ikan lele Anda taruh di darat, kan menggelepar dia. Bukan habitat dia. Ditanggung, dikasih rumah 45, di mana? Kehidupan mereka selanjutnya seperti apa? Jadi yang saya perjuangkan itu bukan saya membela siapa yang menggarap dan menguasai lahan di Rempang. Itu silakan selesaikan sesuai aturan yang berlaku. Tapi untuk masyarakat Rempang jangan. Pendekatannya berbeda. Jadikan mereka bagian dari integral proyek Eco City ini. Ada yang belum pekerjakan. Kemudian lahannya bisa diperhitungkan, dikonversi mungkin menjadi saham. Saya saja dengan kemampuan yang terbatas sebagai anggota DPRD dari dapil saya. Saya setiap tahun memberikan pokok-pokok pikiran anggaran ke mereka. Pelatihan agar anak-anak itu bisa memasuki lapangan kerja. Bantu keramba, baik itu keramba apung, kelong apung, bibit, kemudian pertanian, perkebunan. Nah, kalau mereka digusur kan tentu harus lebih baik dari yang dilakukan oleh anggota DPRD dong. Kalau tidak menjadi lebih baik, kan kasihan orang yang sudah turun-turun di situ. Nah, jadi pisahkan antara penggarap, pendatang, dengan masyarakat di situ. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik. Bang Tabak, sedikit saya ingin bertanya lebih dalam. Tadi Abang mengatakan sedianya ada sikap agar bisa duduk bersama begitu antara warga dan juga pihak-pihak yang terkait begitu ya. Artinya apakah
dengan adanya relokasi, kemudian disampaikan sudah ada ganti rugi uang, kemudian diberikan uang sewa dan sebagainya. Ini juga bukan atas kesepakatan bersama dengan warga yang sudah tinggal Saya cukup lama di sana. saya bisa jawab ya. Hmm. Saya tidak tahu kalau yang masalah itu apa ada sepakatan atau tidak. Tapi kan buktinya dengan ada gejolak, ada perlawanan pada hari pertama demo, mereka dianggap menghadang petugas yang mengukur, itu kan bentuk perlawanan kan. Hmm. Artinya belum sepakat. Nah, kami sebagai wakil rakyat tidak tahu saya. Karena tidak pernah dibicarakan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin dianggap bukan kewenangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saya tanya di DPRD Batam juga begitu. Apa pernah ada pembicaraan khusus tentang proyek sebesar ini? Jawabannya adalah yang saya baca di publik, ini PSN, proyek strategis nasional. Maka tidak boleh orang menghadang proyek strategis nasional. Lah, kira-kira kalau bukan negara Indonesia, masyarakat Rempang itu berdiri sendiri dulu, apa bisa mencaplok begitu? Ini kan sepakat kita bernaung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini buktikanlah, jadi jangan selalu didesak rakyat untuk slogan NKRI harga mati itu. Negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Ini kan tidak memenuhi prinsip negara kesatuan dong kalau begitu. Ini kan seperti dari atas tidak melihat. Saya tidak tahu siapa yang memberi informasi yang salah kepada pemerintah pusat. Seakan-akan ini lahan kosong, tidak berpenghuni, terus ada orang yang merambah hutan, ada orang yang menggarap, maka harus dikeluarkan dari situ. Maka aparat semua yang berwenang diberi waktu sampai 28 September. Mungkin itu. Lah itu sebelum dia bergabung dengan Kota Batam, tadinya itu tergabung di dalam Kabupaten Kepulauan Riau, induk Provinsi KP ini, dalam Provinsi Riau. Kan bisa dilihat dari datanya. Sejak kapan mereka ikut pemilu kalau mau dicek pemilu? Apakah mereka ikut sejak tahun 1955 atau kapan? Jadi Kota Batam otonom tahun 2000, masuklah Barelang itu. Tadinya dia gabung ke Kabupaten Kepulauan Riau, termasuk Tanjung Pinang. Sekarang aja listriknya, alirannya itu ke Tanjung Pinang. PLN Riau Daratan, bukan PLN Batam. Menunjukkan kedekatan mereka ke situ. Dan mereka sudah beranak pinak, mungkin sudah beberapa generasi di situ. Nah, karena tidak mempunyai surat terus kita abaikan, itu kan rakyat kita. Betul pemerintah punya aturan hukum yang harus ditegakkan, setuju saya. Kita harus tunduk kepada hukum. Tapi lihat dong, keadilan itu harus dilihat hukum terus tegakkan kemana. Yang sudah Anda tata, terus dilanggar boleh Anda tegakkan. Tapi kalau Anda belum pernah menata sama sekali, Anda belum pernah mengurusnya dengan benar, seketika dihadapkan kepada aturan, mereka tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, terus Anda salahkan. Loh, apa gunanya pemerintah? Pertanyaannya. Pemerintah kan untuk ngurus rakyat dan warganya. Inilah sebenarnya yang dipertanyakan hakikat sebenarnya. Jadi jangan hanya melihat sepintas Rempang. Sejauh mana pemerintah telah melayani warganya? Warga negara yang sudah ditarik pajaknya. Apalagi di BP Batam ini. Uang itu kan didapatkan dari Batam ini. Berupa PNBP, baik itu WTO, perizinan. Harus kan diberikan pelayanan lebih baik. Ini yang sebenarnya digugat itu. Tujuan kita bernegara kan begitu. Itu konstitusi kita lebih tinggi dari undang-undang, apalagi perda. Di mana dinyatakan bahwa negara melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Dilindungi. Pasal 33, bumi, air, beserta segala isinya dikuasai negara, dimanfaatkan seluas-luasnya untuk rakyatnya. Kalau ini kan enggak. Betul dikuasai negara Rempang. Tapi orang Rempangnya tidak mendapatkan manfaat. Tidak menjadi sejahtera. Terus dengan bangga dikatakan, kalau kemarin kasih kapling 200, terus sekarang menjadi 500. Terus biaya hidupnya. Bukankah itu malah menjadikan mereka sulit untuk menjadi yang sejahtera? Sulit akan muncul generasi-generasi yang cerdas kalau dengan cara begitu. Berapa investasi untuk membangun sumber daya manusia? Nah, itu yang saya maksud.
Kan bisa ditata di situ bagian integral dari proyek itu. Kalaupun tidak, cari dudukkan dulu. Nah, masyarakat di sana merasa ini belum clear. Tahu-tahu mau ngukur. Itu sebenarnya masalah. Cuman mereka kan tidak punya apa-apa. Makanya menghadang pakai pohon. Kalau menghadang pakai pisau kan dianggap ditangkap pasti sama polisi. Menggunakan senjata tajam. Menyerang aparat. Banyak kali pasal yang akan dikenakan. Terus apa yang harus dilakukan? Maka saya kalau ini terus berlanjut, mungkin saya juga akan ikut ke sana. Kayaknya mungkin tidur-tidur di aspal di jalan itu bersama masyarakat. Tidak punya apa-apa. Nanti kalau saya datang pakai batu, pakai pohon, pakai kayu, nanti dikira mau nyerang aparat. Ditangkap saya di kriminal. Rakyat saya juga habis. Maka saya mengatakan, saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman di sana. Karena ini kontraproduktif, akan merugikan teman-teman. Saya ini anggota DPRD, berasal dari partai. Nanti partai lain mengatakan Tabah mencari simpati. Ini dipolitisir. Tabah punya kepentingan, punya lahan yang 2 hektar kurang itu. Itu tidak ada apa-apanya. Maka saya cepat serahkan. Saya tidak memperjuangkan lahan saya. Silakan ambil oleh negara. Yang saya perjuangkan itu rakyat saya itu. Mau dikemanakan mereka ini? Nah, jadi kayak dikejar tenggat waktu, deadline. Saya tidak ngerti. Deadline itu apa? Apakah permintaan investor? Saya yakin permintaan investor yang komitmen dengan pemerintah pusat sehingga ditetapkan menjadi PSN. Nah, apakah bisa ujuk-ujuk ditetapkan PSN tanpa orang daerah tahu? Apa karena kelemahan kita? Apa karena sistem birokrasi kita yang lemah? Kata orang tembak di atas kuda kan? Dari Jakarta sana nembak. Kali ini Oton, itu PSN. Jangan diapa-apain. Maka semua aparat turun. Diperkuat kalau ada yang melawan. Maka itu yang akhirnya tanggapan Panglima TNI akan diperbantukan. Dia berhadapan dengan siapa? Kalau berhadapan orang yang membangkang karena garap, silakan. Kalau berhadapan dengan rakyat saya, apa tak kasihan? Kami tak punya apa-apa. Malah saya berteriak-teriak, minta tolong. Makanya diviralkan. Tolong orang Jakarta yang bisa membela kami. Kami tidak punya apa-apa. Saya pun kalau berteriak-teriak terus pasti ada saja masalah. Dikorek ke sana, korek sini. Maka saya cepat nyerahkan lahan. Jangan sampai lahan saya ini menjadi penghambat. Lahan kecil. Itu pun sudah ada orang yang mempermasalahkan. Dikiranya saya membela diri. Baik. Bang Tabah, artinya rela menyerahkan lahan karena memang tujuannya bukan untuk memperjuangkan lahan pribadi dari Bang Tabah, namun untuk kemudian memperjuangkan rakyat yang sudah menaun tinggal di sana. Ini pemerintah pusat, Bang Tabah, kita bisa melihat kalau sudah memberikan komentar, Pak Mahfud MD sudah berkomentar, Pak Presiden juga sudah berkomentar, Abang juga sempat mengkritisi begitu pernyataan dari Pak Presiden dan juga Pak Mahfud MD yang Abang sempat mengatakan sebenarnya pemerintah pusat atau dalam hal ini statement yang disampaikan Mahfud MD serta Pak Presiden ini tidak sesuai karena tidak tahu betul permasalahan yang sebenarnya terjadi di Rempang. Ini seperti apa, Bang? Dugaan saya memang informasi yang beliau-beliau terima itu tidak lengkap. Ini kan seakan-akan ada proyek pemerintah, ada pembangkangan orang yang mau direlokasi, atau ada masyarakat atau penduduk menempati di lahan pemerintah yang tidak pada tempatnya. Padahal kan berbeda. Tadi yang seperti saya tadi loh, ini banyak. Ada yang dikeluarkan izin prinsip 6 perusahaan oleh Otorita Batam dulu, oleh BP Batam. Itu silakan, karena tidak berhak dia. Bapak Iskandar, Anda bukan penduduk asli, menggarap di hutan KPK, pergi sana. Silakan, kalau dia membangkang, tegakkan aturan. Nah, yang di Rempang itu kan bukan. Tidak sama dengan Ruli di Kota Batam. Ruli di Kota Batam, kenapa bisa digusur, dipindahkan ke Kapling Siap Bangun, karena dia menduduki lahan di atas HPL Otorita Batam dulu, atau sekarang namanya BP. Kan HPL-nya sudah di BP Batam. Tahu-tahu dibangun Ruli. Boleh digusur. Kalau melawan malah bisa ditindak secara hukum. Tapi Rempang kan beda. Itu tanah dia memang. Nah, kelemahannya seperti yang dikatakan Menteri ATR, mereka tak punya sertifikat. Siapa yang tidak punya sertifikat? Kalau yang tidak punya sertifikat itu penggarap seperti Tabak Iskandar tadi cuma punya surat keterangan kepala desa, mungkin lemah, silakan. Tapi rakyat itu walaupun tak pegang surat kan bisa dicek oleh pemerintah sejak kapan mereka bermukim di sana. Kan ada dokumen kependudukan segala macam. Selama ini kan ada lurah di situ, ada camat yang melayani. Terbit KTP di sana kependudukan.
Kenapa tidak dari dulu dikatakan itu liar? Kayak menjebak aja. Kenapa dibiarkan? Mereka dalam ketidaktahuan itu. Di mana pemerintah selama ini? Kan sekarang dulu BP Batam dipimpin oleh pusat. Pemko Batam dipilih berdasarkan pilkada. Sekarang ex officio, tujuan saya termasuk di tim pembentukan ex officio itu. Supaya bisa terjembatani kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, dengan kepentingan pusat. Kalau begini kan kepentingan pusat yang dominan. Itu persoalannya. Berbeda masyarakat Lempang itu dengan yang terjadi Ruli di Kota Batam. Maka keluar. Itu sudah dibayar. Itu sudah diganti rugi. Orang, saya tanya, bisa kita diusir-usir di rumah kita sendiri? Terus kalau saya, seperti statement saya, kalau diumpamakan, kira-kira pola seperti itu bisa nggak itu disamakan dengan POC Belanda? Belanda dulu juga gitulah. Orang tanah air kita, tapi kita diperlakukan seperti juga. Sama dengan inilah, ini kan negara kita bersama. Kebetulan mereka tidak memerintah. Pendidikan mungkin kurang, apalagi lemah segala-galanya. Siapa yang mau menolongnya? Karena tidak punya sertifikat. Ya tak dibuatkan sertifikatnya. Oranglah bertahun-tahun sana. Jemput bola lah. Ini disuruh daftar. Waktu corona kenapa tidak dikasih kemarin, tidak diurus. Nah ini harus dilihat, aparat dari tingkat terendah sampai ke atas. Sudah ngurusin rakyat belum? Nah seketika persoalan mau investasi baru sibuk. Rupanya tidak punya surat, tegakkan aturan dan hukum atas nama undang-undang. Lemah lah mereka kan. Hukum dan undang-undang. Tidak tahu Pak kami. Cuma saya dari kakek buyut saya di sini dulu katanya. Ah, mana suratnya? Ada nggak kamu surat? Kalau kamu nggak ada, masuk. Mau masuk sejarah apa enggak? Kalau tidak pindah sana rumah susun. Begitu apa melayani rakyat nih? Kalau anggota DPRD seperti saya mungkin biasa. Tapi kalau rakyat-rakyat saya nelayan di situ gitu kan, wah, ada yang sakit bisa jantungan dia. Baik, ini Martaba sebagai closing statement dan juga terakhir juga dari saya, mumpung sekarang juga ada wadah Martaba bisa menyampaikan pada pemerintah juga, kemudian pada semua pihak yang mungkin terlibat dalam kasus bentrokan atau juga masalah relokasi lahan dari Lembang ini. Silakan Bang Taba, apa yang ingin disampaikan? Ya pertama, untuk penanganan deadline yang ada, terutama saya lihat aparat kepolisian, semua aparat terpaku kepada deadline menteri yang akan turun. Seakan-akan kejar tayang kejar setoran kalau istilah bis. Itu mungkin kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak menguasai lahan di Rempang. Silakan selesaikan. Tapi khusus untuk masyarakat Rempang, tolong secara humanis didekati. Kan bisa jemput bola, banyak yang bisa jembatani, LAM bisa, tokoh-tokoh masyarakat. Didudukkan sebenarnya, dijelaskan proyek ini seperti apa. Kalau saya melihat, ada yang tersumbat. Kami wakil rakyat saja tidak tahu, tidak dianggap. Nah seperti saya ini, kalau saya tahu kan saya bisa bantu menjelaskan. Karena ketidaktahuan saya ini, saya ngomong, yang saya tahu cuma masyarakat saya aja. Tidak tahu saya proyek ini apa, seperti apa. Malah dipelintir-pelintir, seakan-akan pada periode saya menyetujui proyek ini. Ya bisa dilihat catatannya. Ada ndak isi surat rekomendasi DPRD Kota Batam tahun 2003 itu bicara tentang Eco City, bicara tentang pabrik kaca terbesar kedua di dunia? Enggak ada. Kok surat itu yang dipakai? Enggak usahlah masyarakat yang bodoh dibodoh-bodohin lagi. Karena kepentingan. Kemudian kayak kejar setoran ini. Tenggat waktunya pendek sekali. Ada apa? Apalagi untuk kepentingan bersama. Ya, duduk bersama lah. Nah, ada ini, mungkin secara guyon, kalau sering saya katakan sambil ngobrol-ngobrol. Ikut aja lah pepatah orang Minang. Iyo kan diurang, katuju dan diawak. Nah, apa maksudnya? Win-win solution. Ada mutualisme di situ. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, sedikit sekalian juga pesan untuk masyarakat Rempang, Bang Taba. Apakah kemudian setelah ini masih akan ada aksi lagi atau ada imbauan kalau dari Bang Taba sendiri untuk masyarakat ya, di kalau saya kepada masyarakat Lempang, makanya saya tampil. Makanya saya mengeluarkan statement dalam rangka menenangkan teman-teman saya di sana, saudara-saudara saya di sana. Tidak usah untuk unjuk rasa, apalagi anarkis.
Itulah pintu masuk aparat untuk menyerang kita balik. Kalau kita anarkis, nanti kita dikriminalkan. Padahal tujuan kita adalah memperjuangkan hak kita. Dan jangan lupa, sejak dunia ini ada, tanah itu melekat dengan manusia. Dengan hak asasi manusia. Melekat dengan harga diri manusia. Orang sanggup mati mempertahankan harta ini. Artinya mempertahankan tanah ini. Lekat di diri manusia. Maka hati-hati menangani masalah pertanahan. Nah, untuk itu kepada masyarakat saya di Rempang, untuk menahan diri. Akan tetapi, pemerintah juga jangan mengintimidasi. Deadline tanggal 28, belum kok tanggal 28. Nah, inilah yang akan memicu unjuk rasa. Kalau unjuk rasa kan dilindungi undang-undang, yang penting jangan anarkis. Dan saya juga bukan mendukung artinya orang harus demonstrasi. Kalau anarkis tidak, masyarakat Melayu santun. Kita malah menyampaikan aspirasi. Kalau ada forumnya berpantun. Tak perlu pakai kekerasan. Tapi kalau pantun pun tidak didengar, wakil rakyat pun tidak didengar, apa daya yang bisa dilakukan lagi? Ya unjuk rasa yang dilindungi undang-undang. Tapi saya pesan unjuk rasanya jangan anarkis. Tadi kalau tidak punya apa-apa lagi badan kita nggak punya. Paling tidur aja kami di jalan Rempang itu nanti. Nah, karena kalau berdiri nanti dianggap menantang aparat pula. Biar aja telentang tidur di situ mau diapain. Ada bulldozer lah. Karena kalau berdiri dianggap melawan nanti kan. Apalagi sambil pegang-pegang kayu. Karena situ nanti. Itu aja pesan saya. Tahan diri. Nah, kita masih berjuang kepada saudara saya di Rempang. Perjuangan belum selesai. Mudah-mudahan pemerintah pusat mendengar aspirasi kita ini, keluh kesah kita ini, kesedihan kita ini. Baik, terima kasih banyak. Saya pun sudah minta bantuan beberapa teman-teman. Informasi saya dapatkan Komnas HAM akan turun, maka kita akan menyampaikan untuk persoalan sebenarnya. Jadi masyarakat Rempang itu tidak banyak. Luasan lahannya juga tidak terlalu besar. Jadi sangat bisa untuk diakomodir. Saya kira begitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman saudara saya di Rempang. Inilah suara hati nurani kami. Mohon dibantu, mohon ditolong. Ya, kepada siapa saja pihak artinya yang mampu memberikan pertolongan kepada kami. Kalau istilah darurat, kami SOS lah. Tidak mampu, saya cuma bisa ngomong begini. Saudara saya itu cuma bisa menyuarakan itu, unjuk rasa begitu aja. Nah, jadi SOS kan dalam keadaan SOS sekarang darurat, minta tolong. Untuk menghadapi tanggal 28 ini apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Taba Iskandar atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga suara dari Bang Taba dan juga mewakili masyarakat dari Rempang ini kemudian bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan soal adanya insiden ini. Sekali lagi Bang Taba, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus pada malam hari ini. Nantikan lagi program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.